Halo Sobat Matematika, ketemu lagi bersama saya Resti Barokah di video pembelajaran tugas mata kuliah teori bilangan dari dosen Bapak Dedi Nurjamil. Yuk kita simak. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, cara menghitung, dan jenis-jenis perbandingan. Nah, syarat membandingkan yang pertama harus samakan dulu satuannya. Kemudian yang kedua buat ke bentuk paling sederhana. Yang pertama dalam membandingkan dua besaran dengan cara menghitung hasil bagi. Besaran-besaran tersebut harus merupakan besaran yang sejenis. Kemudian yang kedua, ketika melakukan perbandingan, pastikan hasil bagi kedua besaran suatu bilangan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Apa saja sih jenis-jenis perbandingan? Yang pertama ada perbandingan senilai. Misalnya terdapat himpunan-himpunan bilangan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan B dengan anggota 10, 20, 30, 40, dan 50. Himpunan A menyatakan waktu tempuh dalam satuan detik dan himpunan B menyatakan jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer. Kita dapat mengaitkan waktu tempuh atau S sejauh jarak yang dia tempuh dalam kilometer, maka hasilnya 1 detik sejauh 10 km, 2 detik sejauh 20 km, 3 detik sejauh 30 km, 4 detik sejauh 40 km, dan 5 detik sejauh 50 km. Kalau kita buat dalam bentuk tabel, maka akan terlihat seperti berikut. Di sini ada tabel dengan kolom waktu tempuh, jarak tempuh, dan pasangan waktu tempuh dan jarak tempuh. Seperti yang tadi disampaikan. Dalam perbandingan senilai, semakin tinggi nilai yang satu atau A, maka akan semakin tinggi pula nilai B-nya. Oleh karena itu, perbandingan jenis ini disebut sebagai perbandingan senilai, karena nilai A akan sejalan dengan nilai B. Kemudian, apabila data tadi kita olah dalam bentuk grafik koordinat kartesius, maka hasilnya akan seperti ini. Sumbu X sebagai waktu tempuh atau S, sedangkan jarak tempuh sumbu X sebagai waktu tempuh, sedangkan sumbu Y sebagai jarak tempuh atau kilometer. Di sini untuk perbandingan senilai maka akan membentuk garis lurus karena sama-sama sejalan atau searah. Pada koordinat kartesius, semakin tinggi waktu tempuh, maka akan semakin tinggi pula jarak tempuhnya. Sehingga hal ini dinamakan sebagai perbandingan senilai. Yang kedua, ada perbandingan berbalik nilai. Misalnya, ada seorang peternak mempunyai 150 ekor sapi. Satu ikat rumput dihabiskan dalam waktu 1 hari. Itu artinya apabila peternak tersebut mempunyai 75 ekor sapi, pakan ternak habis dalam waktu 2 hari. 50 ekor sapi, pakan ternak habis dalam waktu 3 hari. Sedangkan 30 ekor sapi, pakan ternak dihabiskan dalam waktu 5 hari. Dan 25 ekor sapi, pakan ternak dihabiskan dalam waktu 6 hari. Kalau kita buat dalam bentuk tabel, maka akan terlihat seperti berikut. Di sini terdapat kolom banyak sapi, kolom waktu, dan kolom pasangan waktu tempuh dan jarak tempuh. Kita bisa memperhatikan tabel tersebut sesuai dengan tadi pernyataannya. Dari data itu dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit jumlah sapi, maka jumlah yang dibutuhkan semakin banyak. Nah, perbandingan seperti ini dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai.
Apabila data tadi kita olah dalam bentuk grafik koordinat kartesius, maka hasilnya akan menjadi seperti koordinat tersebut, di mana semakin banyak sapi, maka akan semakin sedikit waktu menghabiskan pakan ternaknya. Nah, bagaimana? Sudah mulai terlihat jelas kan perbedaan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai? Kalau yang arahnya sejalan, itu termasuk ke dalam perbandingan senilai. Di sisi lain, kalau berbanding terbalik, masuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Sekian pemaparan materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.